Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang ketiga. Dalam Minggu Advent yang pertama, kita telah merenungkan apa itu Advent. Advent punya dua arti atau punya arti ganda. Yang pertama, Advent berarti menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus pada hari raya Natal. Arti ini yang kita mengerti selama ini. Padahal dalam liturgi kita orang Katolik, kita baru mendengarkan kisahnya mulai tanggal 17 Desember nanti sampai tanggal 24 Desember. Artinya hanya 8 hari kita merenungkan berkaitan dengan kisah kelahiran Yesus. Itulah arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, Advent berarti menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Hari kiamat dalam bahasa kita itu yakni kematian kita. Maka dari itu kematian kita perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ada pepatah dalam bahasa Jawa, wong urip lir upamane kaya wong mampir ngombe. Artinya hidupnya hanya sejenak, hanya sebentar. Yang lama yakni kehidupan setelah manusia, setelah kita itu meninggal. Itulah yang bisa kita renungkan berkaitan dengan apa itu Advent. Dalam Minggu Advent yang pertama, kita telah merenungkan tokoh Nabi Yesaya. Ada 3 tokoh dalam masa Advent. Yang pertama adalah Yesaya, yang kedua Yohanes Pembaptis, dan yang ketiga adalah Bunda Maria. Pertanyaannya, siapakah Nabi Yesaya itu? Nabi Yesaya adalah salah satu dari 4 nabi besar. Ada 4. Yang pertama itu yakni Yesaya, yang kedua Yeremia, yang ketiga Yeskiel, dan yang keempat Daniel. Panggilan seorang nabi, ciri-cirinya yakni lewat 2 cara. Yang pertama penglihatan, yang kedua adalah pendengaran. Tapi hampir kebanyakan nabi dipanggil oleh Allah yakni lewat pendengaran. Sekali lagi, lewat pendengaran. Sedangkan Nabi Yesaya, ciri-cirinya yakni dua-duanya, baik penglihatan maupun pendengaran. Tapi tekanannya adalah penglihatan. Apa yang dilihat Yesaya? Yesaya melihat Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci. Pada waktu melihat Allah yang Maha Kudus itulah ia menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang berdosa. Apa kata Yesaya? Bahwa saya ini adalah orang yang najis bibir, hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir. Supaya layak menjadi seorang nabi, nabi itu artinya penyambung lidah Allah, maka malaikat mengambil bara api, dimasukkan ke mulutnya. Karena tugas seorang nabi adalah bicara, sebagai penyambung lidah Allah. Kemudian proses berikutnya yakni dialog. Pada waktu itulah Yesaya mendengar suara dari surga. Siapakah yang mau saya panggil? Siapakah yang mau saya utus? Apa jawaban dari Yesaya? Ini aku, utuslah aku. Itulah jawaban dari Nabi Yesaya. Pertanyaannya, mengapa Yesaya ini disebut salah satu dari tokoh masa Advent? Karena gema pengharapan yang akan datang sangat kuat. Itu yang bisa kita baca, kita renungkan dari pewartaan Yesaya. Hampir setiap hari selama Advent ini, mulai Minggu Advent yang pertama nanti sampai tanggal 24 Desember, selalu kita diajak untuk mendengarkan dan merenungkan dari pewartaan Nabi Yesaya.
Nabi Yesaya dipanggil oleh Allah tahun 740 sebelum Masehi, tahun 740 sebelum Masehi. Sebagai contoh dalam gema pengharapan, apa kata Yesaya? Pada waktu Mesias nanti hadir, datang di tengah umat, digambarkan demikian. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, dan orang lumpuh berjalan. Itulah yang kita renungkan dalam minggu Advent yang pertama. Kemudian dalam minggu Advent yang kedua, kita telah merenungkan tokoh Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terakhir, nabi bungsu. Tugasnya yakni menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Menghubungkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kita renungkan minggu yang lalu, kemunculan Yohanes Pembaptis ternyata sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelahiran Yesus. Tetapi dihubungkan dengan kemunculan Yesus tampil di muka umum. Tugas Yohanes Pembaptis yakni mewartakan pertobatan. Orang yang bertobat dibaptis di sungai Yordan. Baptisan Yohanes adalah sebagai tanda pertobatan. Ini artinya apa? Artinya berbeda dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus. Berbeda dengan baptisan yang kita terima. Pertanyaannya, mengapa Yohanes disebut sebagai tokoh dalam masa Advent? Dalam pewartaannya sangat berbeda dengan Nabi Yesaya, bukan lagi meramal, bukan lagi bernubuat, tapi menunjukkan dialah Sang Mesias yang kita tunggu-tunggu. Yang dimaksud dia, Sang Mesias itu siapa? Zaman Yohanes tentu belum begitu banyak orang mengenal, mengerti. Dalam bahasa kita mudah ditangkap siapakah dia? Dia adalah Yesus. Itulah yang kita renungkan dalam minggu Advent yang kedua. Sekarang sudah memasuki minggu Advent yang ketiga. Dalam minggu Advent yang ketiga ini, sekali lagi saya ajak untuk merenungkan tokoh Yohanes Pembaptis. Dengan kata lain, dalam minggu yang kedua dan yang ketiga, kita selalu diajak untuk merenungkan tokoh Yohanes Pembaptis. Dalam minggu yang ketiga ini ada dua hal yang bisa kita renungkan tentang Yohanes Pembaptis dalam kisah Injil yang dipilih dalam minggu Advent yang kedua. Dalam bahasa tertentu itu ada dua kata kunci. Kata kuncinya apa? Yang pertama, Yohanes memberi kesaksian tentang terang. Yohanes memberi kesaksian tentang terang. Yang kedua, Yohanes memberi kesaksian tentang dirinya sendiri atau siapakah Yohanes Pembaptis itu. Tentang dua hal ini akan kita lihat, kita renungkan satu persatu. Yohanes memberikan kesaksian tentang terang, tapi dia sendiri adalah bukan terang yang terpenting untuk kita. Bahwa Yohanes adalah bukan terang. Pada waktu itu banyak orang beranggapan bahwa Yohanes itu adalah terang. Mengapa? Karena pada waktu itu Yohanes sudah punya banyak pengikut, sudah banyak muridnya, datang dari mana-mana. Tapi yang terpenting yang mau dikatakan bahwa Yohanes adalah bukan terang. Bahwa Yohanes adalah bukan terang. Kemudian kisah beralih, bukan lagi bicara tentang terang, tapi Yohanes Pembaptis bicara tentang dirinya sendiri. Siapakah Yohanes Pembaptis itu? Banyak orang utusan dari Yerusalem bertanya kepada Yohanes, siapakah namamu itu? Siapakah engkau? Karena banyak orang pada waktu beranggapan bahwa Yohanes itu adalah
Mesias yang akan datang, bahwa Yohanes adalah nabi yang akan datang, bahwa Yohanes adalah Nabi Elia. Apa jawaban dari Yohanes? Bukan, saya ini bukan Mesias, bukan nabi yang akan datang, dan juga bukan Elia. Saya ini hanya manusia biasa. Tugas saya yakni berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Itulah jawaban dari Yohanes Pembaptis berkaitan dengan pertanyaan dari para utusan, siapakah engkau itu? Kami harus beri jawaban, pertanggungjawaban kepada orang-orang yang mengutus kami. Para imam mungkin, atau ahli Taurat, atau orang Farisi yang mengutus mereka itu. Pertanyaan berikutnya, kalau engkau itu bukan Mesias, bukan nabi yang akan datang, dan bukan Elia, mengapa kamu membaptis? Apa jawaban dari Yohanes Pembaptis? Saya membaptis itu hanya dengan air. Apa yang saya lakukan ini tidak sehebat yang kamu bayangkan, tidak sehebat yang kamu mengerti. Itulah jawaban-jawaban dari Yohanes Pembaptis berkaitan dengan orang yang mendesak tentang siapakah dia itu sebenarnya. Karena mereka harus berpertanggungjawaban kepada orang-orang, mungkin para imam atau ahli Taurat atau orang Farisi yang mengutus mereka, supaya bertanya sebenarnya siapakah Yohanes Pembaptis itu. Sampai di sini ternyata pengarang Injil tidak memberi jawaban yang dikatakan oleh Yohanes, yang kita dengar, yang kita tahu bahwa Yohanes itu yakni bukan Mesias, bukan nabi yang akan datang, dan juga bukan Elia. Pertanyaan untuk kita semua, apa yang bisa kita renungkan dalam minggu Advent yang ketiga ini? Apa yang bisa kita renungkan? Pesan apa? Dalam minggu yang ketiga Advent yang bisa kita renungkan, setiap minggu Advent yang ketiga selalu ditampilkan tokoh masa Advent yang kedua, yakni Yohanes Pembaptis. Kehadirannya untuk memberi kesaksian tentang terang, tapi dia sendiri adalah bukan terang. Dia membaptis hanya dengan air. Kebesaran Yohanes Pembaptis yakni karena ada hubungannya dengan Yesus yang adalah sang terang. Yesus yang adalah Mesias yang akan datang. Yesus yang adalah Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, kebesaran Yohanes Pembaptis karena ada hubungannya dengan Yesus yang adalah sang terang, yang adalah Mesias yang akan datang, yang adalah Tuhan. Hal yang lain yang bisa kita renungkan bahwa Injil hari ini, Injil dalam minggu Advent yang ketiga, membawa gereja, menghantar gereja, membawa kita semua untuk berjumpa, untuk bertemu dengan Yesus yang adalah sang terang, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang adalah Tuhan. Berkat Allah menyertai kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.